Jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan satu saat yang berbahagia kalau saat ini kita boleh merayakan atau memperingati hari kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukanlah kebetulan bahwa dalam tahun 2020 ini tema Natal nasional yaitu Emmanuel, yang terambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23, di mana ketika itu malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dan menyampaikan bahwa tunangannya, dalam hal ini Maria, mengandung akan Yesus Kristus. Dan malaikat itu berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema ini sangatlah penting ya bagi kita semua, bukan hanya di hari Natal ini. Emmanuel yang artinya Tuhan beserta dengan kita. El di sini artinya Elohim. Elohim adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan merupakan suatu hal yang merupakan anugerah daripada Tuhan, di mana di dalam kitab suci Injil dikatakan ketika Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi korban penebus kesalahan daripada seisi dunia, menebus dosa-dosa kita semua, dan puji Tuhan kita bisa mengalami Emmanuel itu apabila kita membuka hati kita bagi Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, kalau kita membuka hati maka Kristus masuk di dalam hidup kita. Dan ternyata bukan hanya pribadi Kristus Yesus yang masuk dan tinggal di dalam hidup kita, tapi juga di ayat-ayat yang lain dikatakan ketika kita menjadi percaya, yaitu ada di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 13 dan 14, juga di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22. Ketika kita menjadi percaya, ketika kita menerima Kristus masuk di dalam hidup kita, kepada kita Allah Bapa juga memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu juga akan memeteraikan kita, menyegel kita, menjamin kita sampai kita mengalami semua perjanjian daripada Tuhan. Selain itu, Roh Kudus yang diberikan oleh Allah Bapa tinggal di dalam hidup kita. Dia adalah roh kebenaran yang akan terus menuntun kita di dalam kita menjalani hidup baru kita sampai pada akhirnya. Dan juga Allah Bapa sendiri tinggal di dalam hidup kita. Kita bisa baca juga di dalam di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Luar biasa, kita boleh mengalami Emmanuel, Bapa dan Anak dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan dengan demikian kita tidak perlu khawatir akan apapun. Walaupun pada saat ini dan mungkin juga di tahun 2021 yang kita akan masuki, ya kita belum tahu bagaimana situasi dan kondisi, tapi mari kita selalu menyadari kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Elohim itu tinggal di dalam diri kita. Maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan apapun. Allah yang sudah membeli diri kita ini, hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita dengan harga yang sangat mahal, itu darah Yesus. Kali kematian Kristus kita menjadi milik daripada Allah. Dan bahkan Allah sendiri tinggal di dalam diri kita. Pasti Allah juga akan memeliharakan kita. Janganlah takut, Allah itu sumber damai sejahtera. Mari, biarlah kita selalu ingat dalam kondisi apapun, kita akan ingat akan perjanjian Tuhan ini. Di dalam Tuhan ada jaminan bagi kehidupan kita sampai pada akhir. Dia akan menyertai kita. Emmanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2021. Amin.